Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Di zaman sekarang ini keadilan sulit didapatkan. Berapa banyak orang yang jujur, orang yang benar, tapi malah disingkirkan. Dan yang salah tetap dipertahankan. Saya rasa nih kalau pemerintah kita benar, adil, jujur, insya Allah negara kita ini rakyatnya makmur sejahtera. Setuju. Kenapa demonstrasi besar-besaran bisa terjadi di mana-mana? Bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke negara Asia dan negara-negara Eropa seperti Nepal, Prancis, Ekuador, Venezuela, dan masih banyak lagi. Kalau keadilan sulit didapatkan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Contohlah demonstrasi yang terjadi sekarang ini. Rakyat protes, tapi pemerintahnya nggak peduli. Karena rakyat tidak dipedulikan, akhirnya rakyat mencari keadilannya sendiri. Kalau rakyat mencari keadilan dengan caranya sendiri, ini kan bahaya. Bisa terjadi masalah, bisa terjadi kekacauan. Ada gedung nganggur, nggak salah apa-apa, malah dibakar. Fasilitas umum malah dihancurkan. Penjarahan di mana-mana. Ini kalau rakyat kan kalau mencari adilan, kalau dicuekin kan bawaannya ngamuk mulu. Orang nggak salah apa-apa bisa jadi sasaran. Namanya orang lagi ngamuk, akal sehatnya lost control. Kadang pemerintah kita juga lucu. Giliran sudah terjadi kerusuhan, baru deh keinginan rakyat mulai didengarkan. Tapi kalau masih aman-aman saja, rakyat mau ngomong apa, bodo amat. Nggak bakal didengerin, kata pemerintah dan DPR. Emangnya gua pikirin, itu sih derita lu. Nah, ini yang menimbulkan kecemburusan sosial yang terjadi pada rakyat. Apalagi keluarga pejabat yang sering pamer kekayaan, flexing di media sosial. Apa iya setiap aspirasi rakyat cuma ditampung lalu dibuang ke tempat sampah? Ini kan ironi. Duit rakyat mau, tapi giliran rakyat protes nggak dianggap. Begitu juga dengan sistem keadilan yang terjadi pada aparat hukum. Aparat kita ini kan sekarang sedang mengalami krisis moral keadilan. Rakyat kehilangan kambing, lapor polisi bisa kehilangan sapi. Korban membela diri dari begal, malah korban yang dijadikan tersangka. Ada-ada saja berita yang membuat kita miris. Itu hanya secuil kisah rakyat yang curhat. Mungkin di luaran sana bisa lebih banyak lagi. Terkadang kita ini lebih mementingkan kebutuhan dunia, yang mana moral keadilan sudah tidak lagi dipedulikan. Hanya karena keuntungan yang sedikit dan keuntungan yang sesaat, lalu rela menggadaikan nilai-nilai moral keadilan. Aparat hukum kita sangat pintar, tapi pintar dalam mencari kesempatan dalam kesempitan, pintar dalam mencari keuntungan pribadi. Orang lain mau susah ataupun senang, yang penting selama memberikan keuntungan buat pribadi dan dirinya, maka aparat hukum mau melakukan tugasnya. Tapi jika tidak menguntungkan buat dirinya, jangan harap masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Betul. Seharusnya narkoba di Indonesia itu lenyap dengan adanya BNN dan aparat hukum negara. Tapi ini malah sebaliknya. Justru narkoba di Indonesia malah makin parah. Karena yang ditangkap itu bukan bandarnya, tapi pemakainya. Sampai botak juga nggak akan musnah itu narkoba kalau yang ditangkap cuma pemakai, bukan bandarnya. Contoh nih masalah kasus judi online yang kemarin-kemarinan, karena pemain judol bikin bandar jadi rugi, akhirnya pemainnya ditangkap. Kalau begini cara kerjanya aparat hukum, mau sampai kiamat pun perjudian online
tidak akan hilang dari muka bumi karena aparat kita itu sudah mengalami krisis moral keadilan. Ada yang lebih parah lagi, yaitu masyarakat kita yang doyan main judi online. Sudah tahu kalau dalam perjudian online itu banyak unsur penipuannya. Kalau yang manual saja bisa diakali, apalagi yang online. Nggak ada orang bisa kaya raya karena jadi pemain judi. Kalau bandar mungkin bisa kaya raya, tapi kan kerjaan bandar itu kan menipu para pemain judi. Ya, karena itu perangkap setan. Kalau memang cuma iseng, kan ada tuh orang yang cuma gua main judi cuma iseng doang. Kalau cuma iseng, kok bisa berkali-kali gitu loh. Ada saja alasan para pemain judi online. Lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan keju tapi mimpi. Hei, gaji lo berapa sebulan? Cuma 3 juta. Ya, kecil amat. Lihat nih, ntar gue kalau tembus bisa dapat 100 juta. Pemain judi itu kan hayalannya tinggi. Lebih baik dapat uang 3 juta beneran, uangnya didapatkan dengan cara yang halal daripada 100 juta tapi mimpi. Saya pernah dengar curhatan mantan pemain judi online. Dia bilang, saya sudah menang judi sebanyak 500 juta. Lalu dia jelaskan lagi, tahu nggak kalahnya berapa? 3 miliar. Dari sini dia tobat bermain judi. Banyakkan kalahnya daripada menangnya. Kalau kata Haji Roma Irama, judi itu kalau kau menang itu awal dari kekalahan. Kalau kau kalah itu awal dari kemiskinan. Tapi kalau kau kalah melulu, nggak akan pernah menang. Itu namanya bukan awal lagi, tapi miskin beneran. Pejabat pemerintah kita ini sekarang sedang mengalami krisis moral keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berubah menjadi keadilan sosial bagi pejabat Indonesia. Yang mana para pejabat kita ini sudah punya penghasilan yang halal, digaji dari pajak rakyat, tapi masih saja melakukan tindakan korupsi. Gaji para pejabat itu kan besar, tunjangannya besar, sampai perut mereka pun jadi besar, bahkan istri mereka juga jadi besar. Demi memuaskan nafsu mereka, mereka tega melakukan perbuatan tercela, yaitu maling uang rakyat yang seharusnya uang itu dipakai untuk memperbaiki jalan umum, malah dipakai buat belanja barang-barang mewah. Yang seharusnya kuota haji itu untuk calon haji yang sudah antri lama, malah kuota haji dijual untuk harga yang tinggi kepada calon haji yang tidak mau antri. Kadang ada saja yang kita dengar, sampai bosan saya setiap tahun mendengar kalau Menteri Agama selalu menjual kuota haji. Ada lagi kasus korupsi Kementerian Pendidikan, markup harga Chromebook yang seharusnya cuma 9 triliun, harga naik menjadi 11 triliun. Selisihnya sisa 3 triliun dipakai untuk para pejabat pemerintah demi keuntungan pribadi. Belum lagi kasus korupsi bensin oplosan Pertamina yang mencapai 720 triliun. Belum lagi korupsi tambang timah yang korupsinya mencapai 300 triliun. Giliran disita hartanya sudah tidak ada. Para pejabat pemerintah yang suka maling but rakyat memang pintar. Tapi pintar dalam menyembunyikan harta mereka yang sudah dicuri. Mereka simpan harta mereka jauh-jauh hari di luar negeri. Pas disita sudah tidak ada hartanya. Kalau negara kita seperti ini terus, uang rakyat banyak yang dicuri para koruptor, yang kena imbasnya kan rakyat. Rakyat miskin bertambah, pengangguran di mana-mana, banyak perusahaan yang bangkrut. Akhirnya negara mengalami kebangkrutan. Kalau negara bangkrut itu artinya negara sedang sakit. Kenapa bisa sakit? Karena pejabat kita isinya maling semua. Pejabat kalau sudah mengalami kerusakan moral keadilan, yang ada mereka tuh akan menggerogoti kekayaan negara yang seharusnya kekayaan tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi mereka curi untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperdulikan rakyat.
Semoga saja Indonesia mau berubah jauh lebih baik. Dan RUU perampasan aset secepatnya bisa disahkan supaya para tikus negara bisa dimiskinkan. Amin. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.